Apa hukumnya kalau kita masih terkenang sama pacar lama? Pertama, bagi yang belum pacaran, mana tahu ada adik-adik yang belum, usahakan jangan pacaran. Karena kalau kalian pacaran apalagi playboy cap tupai kan, lumpek siko, habis pokok kelapa itu semua. Dari mulai kelapa puyuh, kelapa hibrida, kelapa hutan, habis semua. Playboy cap gayo. Saya alhamdulillah selama di Mesir 4 tahun, dari 98 sampai 2002 tidak pernah pacaran sekali, karena tak dapat, persaingan ketat ya. Jadi usahakan bagi yang belum. Bagi yang sudah sempat, maka lupakan, cari yang lebih cantik supaya file-filenya terdelete segera. Sibukkan pikiran. Mulut bisa disuruh diam, tangan bisa disuruh berhenti, tapi pikiran tak bisa. Pikiran itu liar ya, berpikir kemana-mana. Itulah mengapa ulama menyuruh banyak selawat. Pak Kiai, Pak Ustadz, Tuan Guru, apalah amalan yang cocok untuk saya? Banyak berselawat. Karena dengan berselawat itu mengalihkan pikiran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi kalau kita jumpa orang tarekat, tidak. Pas kita tanya, apalah amalan Tuan Guru? Banyak zikir ismu zat. Allah, 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 Allah. Baru saya paham. Ternyata pikiran itu ketika diajak berzikir, mengalihkan dari satu konsentrasi ke konsentrasi. Jadi kalau nanti ada ustadz yang mengajarkan banyak-banyak subhanallah, banyak-banyak alhamdulillah, banyak-banyak la ilaha illallah, sebenarnya dia diajak mengajarkan ingin mengalihkan dari satu fokus ke fokus yang lain. Ya, jadi usahakan untuk keluar dari satu kotak, out of the box. Ini kotak ini ada racun bocor, kita sudah terkontaminasi, maka kita keluar dari kotak itu ke kotak yang lebih harum, yang lebih wangi, yang lebih baik. Setiap kita ingat, jangan lagi di follow IG-nya, jangan lagi menjadi friend di Instagram, jangan lagi ikut, jangan lagi nge-tweet, jangan lagi di like. Karena bermain-main api. Nggak apa-apa Ustaz, kan menyambung silaturahim. Reuni SMP, reuni SD, reuni buka bersama antar reuni SMP, SMA sampai tak sholat maghrib. Idul Fitri ketemu lagi halal bihalal. Mulailah dia bertanya-bertanya, mana laki kau? Itu yang lisut itu. Ganting abang lagi. Berawal dari kembali tukaran nomor, kontak-kontak, merasa nyaman, curhat, terjadilah apa yang terjadi. Ingat, udah macam kawan saya, udah macam abang saya, udah macam saudara saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelaku, tapi juga karena istri kurang pengawasan. Jadi kalau ada bapak-bapak merasa tersiksa, Pak Ustadz, aku ini tersiksa kalilah sama istriku ini Pak Ustadz. Setiap aku pergi dia bertanya, abang pergi kemana, sama siapa, jam berapa pulang, mana kunci mobil, mana duit, mana gaji. Sesungguhnya mereka sayang sama bapak supaya tidak dilarikan pelakor. Betul kan Bu? Betul kata dong. Saya waktu tausiah, datanglah bapak-bapak bertanya, Ustadz, ya, apa hukumnya takut sama istri? Saya bilang, bapak takut? Takut kan enggak usah. Saya bilang, orang yang takut sama istri itu nanti kalau mati dia tak kena azab kubur. Loh, kok bisa Pak Ustadz? Karena pas mau diazab malaikat, kata malaikat satu lagi, ini tak usah kita azab, karena udah azab kali. Jadi sesungguhnya ibu ini mau menyelamatkan bapak. Kalau di postingnya di password, Ustadz Somad, ya, malam tadi saya Pak Ustadz waktu sedang tidur jam 2 malam, kamar kami itu gelap. Tiba-tiba kulihat badan istriku itu setengah bercahaya Pak Ustadz.
Apakah itu cahaya zikir, Pak Ustaz? Itu bukan cahaya zikir, dia sedang memeriksa handphone kau. Takut dia mantan pacar kau mau WA. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sakinah, mawaddah, warahmah. Ibu usahakan seperti bidadari surga di rumah, mengalahkan semua mantan-mantan pacar Bapak. Penyakit perempuan ini sekarang, tapi ini tak ada di BRKS teman-teman. Kalau di depan orang dia macam bidadari, pas di rumah beda-beda tipis sama mak lampir. Padahal perempuan itu bersolek untuk suami, bukan untuk laki orang. Ini kalau di depan laki orang, skincare, muka putih, leher hitam. Kunci mendengar tausiah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung, meninggal. Ustaz Somad, ayah saya pada 8 Ramadan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah ahli waris wajib membayar zakat fitrah? Yang wajib membayar zakat fitrah itu siapa dan kapan? Hari ini hari terakhir Ramadan. Ini terakhir Ramadan. Nanti maghrib azan berarti masuk Ramadan. Wajib membayar zakat fitrah itu siapa yang hidup sejak azan maghrib nanti sampai khotib besok naik mimbar. Itulah yang wajib membayar zakat fitrah. Jadi kalau azan maghrib nanti jam 6.30, besok khotib naik jam 7.30, berarti yang wajib membayar zakat fitrah orang yang hidup selama 13 jam. Jadi kalau ada orang meninggal hari ini setelah asar, meninggal dia, apakah wajib bayar zakat fitrah? Tidak wajib. Kenapa? Karena sebelum maghrib dia sudah mati. Jadi kalau ada di antara bapak ibu yang tak mau bayar zakat fitrah, meninggal sebelum asar. Tapi Pak Ustaz, kami di masjid kami sudah dikutip seminggu sebelum malam Idul Fitri. Itu namanya waktul ibahah, waktu boleh membayar, bukan waktul wujub, bukan waktu wajib. Misalnya seminggu sebelum Idul Fitri sudah store ke masjid, bayar. Habis asar hari terakhir mati, udah terhitung sedekah, dia pula diminta. Pak pengurus minta, kata Ustaz Somad belum wajib. 2,5 kilo diminta, pelit kali dia. Ibu mengandung anak, pas azan maghrib malam itu lahir, namanya maghrib aidil. Yang betul lahirnya malam Idul Fitri. Apakah wajib bayar zakat fitrah? Wajib dibayarkan orang tuanya, karena dia lahirnya di waktu wujub. Waktu khotib naik ke atas mimbar, ini ibu hamil tua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lahir anak, tak wajib, karena dia lahirnya setelah khotib naik. Jadi bagi ibu-ibu yang hamil, yang pelit, yang bakhil, bin medit, bin kedekut, bilang sama anak tuh, jangan kau lahir ya nak ya, setelah khotib nanti baru kau lahir ya. Aku malas sekali nyetor 2,5 kilo nih. Jadi yang 8 hari bulan Ramadan belum masuk waktul wujub. Apakah boleh bayar zakat menggunakan QRIS scan? Bayar. Aku bayarkan zakat fitrahku, zakat malku untuk aku, anakku, tunai sah. Sunnat, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Sunnat, niatnya wajib, tapi mengucapkannya dengan lafaz itu sunnat. Jadi kalau ada orang yang bayar zakat melalui transfer banking, oke, enter, atau melalui kartu gesek, atau melalui QRIS, sampai, tapi tidak dapat sunnah. Wa sholli alaihim inna salataka sakanul lahum. Orang yang membayar zakat kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doakanlah mereka. Itu yang tak dapat, tapi wajibnya sudah gugur. Karena kalau dia bayarkan, ku bayarkan zakatku ini, lalu doakan barakallahu laka fima a'taita wa barakallahu laka fima abqaita wa ja'alaha laka tahuran. Tapi itu bukan wajib, itu adalah
Nah, jadi bagi yang mau bayar melalui transfer banking, rekening, maka itu sah. Jelas lah? Jelas insya Allah. Kalau ada orang bilang ceramah Ustaz Somad itu tak jelas, paket kau habis. Katanya kalau bapak tidak menafkahi anak, kehidupan gak bahagia. Tapi kenapa suami saya tidak menafkahi anaknya, hidupnya bahagia? Definisi bahagia itu apa? Definisi bahagia punya mobil, punya rumah, punya duit, sehat. Bahagia bukan itu. Bahagia itu adalah sururul qalbi, tenangnya rasa hati bimururil qada, ketika takdir Allah terjadi. Jadi bahagia itu adalah ketenangan hati. Bapak pikir, ibu pikir orang-orang yang banyak uang, banyak duit itu bahagia? Belum tentu bahagia. Kebahagiaan itu ada di dalam hati orang yang beriman. Orang yang aniaya, orang yang zalim, maka hatinya akan senantiasa risau. Apa yang dicari orang pakai narkoba? Mau tenang. Apa yang dicari orang dengar lagu musik? Mau tenang. Dia tidak dapatkan ketenangan. Orang zalim tidak akan pernah tenang. Itulah maka ramai orang pakai narkoba, sabu-sabu. Tak ada duit beli sabu, pakai ganja. Tak ada pakai ganja, pakai kopi, siram spiritus. Minum bukan mabuk, mati kontaknya. Ketenangan itu tidak dia temukan. Karena ketenangan bukan datang dari duit, datang dari Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir mengingat Allah, Allah haramkan mereka mendapatkan ketenangan. Sakit itu laknat, belum tentu laknat. Miskin itu laknat, belum tentu laknat. Laknat itu adalah tidak mendapatkan kenikmatan baca Quran, tak mendapatkan nikmat tahajud malam, tak mendapatkan sujud yang nikmat, diharamkan. Allah merasakan ketenangan ibadah. Dia sedang dilaknat Allah. Justru yang paling mengerikan, nampaknya seperti rahmat, padahal namanya sanastadrijuhum, kami ulur nikmat mereka, wa umli lahum, buat umurnya panjang, rezekinya banyak, duitnya banyak. Inna kaidi matin, tipu dayaku sangat dahsyat. Jadi kalau kita lihat ada orang nikmatnya banyak tapi taatnya tidak, sesungguhnya dia sedang dimainkan dengan Saya selalu merenung, aku dikasih Allah sehat, aku dikasih Allah nikmat, tapi taatku kurang. Jangan-jangan aku sedang kena istidraj. Ustadz Tatang kalau aku salah luruskan aku. Ustadz Alnof kalau aku salah, baru semalam saya WA Ustadz Alnof. Ustadz Alnof kalau aku salah kasih tahu. Teman yang baik adalah teman yang menasihati. Bapak ibu juga kalau salah kirim ke WA. Tak ada nomor saya, kirim ke nomor. Dah nomor siapa lah? Jangan mengukur kebahagiaan dengan benda, karena benda tidak membahagiakan. Kalaulah bahagia itu dengan benda, maka Fir'aun lebih bahagia daripada Musa. Kalaulah bahagia itu dengan jabatan, Namrus lebih bahagia daripada Ibrahim. Kalaulah bahagia itu karena diterima orang, maka Abu Lahab lebih bahagia daripada Nabi Muhammad SAW. Ini kebahagiaan tidak di situ letak. Boleh dipotong, dimasukkan ketik. Apa hukumnya jika kita meninggal masih ada pen dalam tubuh kita? Pakai pen setelah operasi. Yang masuk ke dalam tulang patah disambung pakai besi, besinya tinggal. Yang pakai gigi pakai besi di dalam tinggal. Yang pakai lutut tempurung kelapa besi sudah terbalut dengan kulit. Maka saat meninggal tidak disobek, tidak dikoyak, karena mayat juga punya kemuliaan. Jadi yang meninggal cukup saja. Tapi kalau suami ibu pakai gigi emas, waktu pas begitu selesai sakratul maut, cepat-cepat sambar. Sebelum mengeras dia, tak boleh menyiksa jenazah, karena jenazah orang beriman juga mulia. Yang bisa dicabut, dicabut. Adapun yang tidak, maka dikebumikan, dikuburkan, ikut bersama sekalian menurut para ulama. Saya tak pernah menjawab menurut saya sendiri.
menurut fatwa para ulama. Intinya kaedahnya tidak boleh membuat merusak jenazah, karena jenazah orang Islam menyiramkan airnya pun bagi yang belum pernah ikut penyelenggaraan jenazah. Jangan pikir memandikan jenazah macam dorsmer. Bukan disiram. Ibu pikir memandikan jenazah itu macam memandikan anak kecil, ambil gayung. Bukan begitu. Tangan air itu disiramkan ke tangan. Jenazah tak disiramkan ke tangan. Tolong nanti kalau ada penyelenggaraan jenazah di masjid Bapak Ibu terdekat, disuruh anak ikut latihan. Jadi sekarang saya tengok di beberapa masjid penyelenggaraan jenazah yang ikut orang tuanya. Padahal mereka yang mau dimandikan nanti. Yang tua-tua tak usah ikut lagi. Kepedean. Yang ikut penyelenggaraan jenazah itu anak-anak kita. Supaya mereka lah yang memandikan kita. Macam saya lah. Kalau ada penyelenggaraan jenazah, untuk apa aku ikut lagi? Mak ayahku sudah meninggal. Anak-anakku lah aku suruh ikut supaya mereka memandikan aku. Nabi SAW siapa yang mengurus jenazahnya? Bukan Abu Bakar sama Umar. Abu Bakar Umar yang memandikan jenazahnya Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas, Sayyidina Fadl bin Abbas, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, keluarga dekat. Maka ibu sampaikan, nak, aku memandikan kau 1 hari 3 kali, mandi pagi, mandi siang, mandi malam, 3 tahun kau aku mandikan. Aku cuma minta mandikan aku sekali saja. Mandi jenazah. Yang sampai mandi jenazah itu pun dipanggilnya orang, Bu, sini 100.000 mandikan makku yang. Ya kalau ibu baik. Kalau tak baik, apa kata orang memandikan? Inilah masanya kata dia. Siramkannya mama lemon ini. Hari ini ibu boleh tertanduk, bapak boleh ketawa, tapi nanti malam pikirkan, betul juga tuh Ustaz. Yang sombong-sombong, petantang-petenteng, sikit-sikit marah, sikit-sikit ngamuk, kalian pikir kalian tak mati? Boleh juga dipotong, masukkan ke... Banyak sebetulnya adik-adik kalau mau buat akun. Perempuan hamil berapa bayar fidyah setiap harinya? Perempuan yang hamil, ibu menyusukan anak, menurut mazhab Syafi'i, dengar baik-baik, ini mazhab yang saya amalkan. Menurut mazhab Syafi'i, ibu hamil dan menyusukan, kalau dia tak puasa karena dirinya, dia qadha saja. Kalau ibu hamil dan menyusukan tidak puasa karena anaknya, kata dokter anaknya lemas, anaknya sakit, anaknya janin ya, maka dia kena 2, qadha dan fidyah. Jadi jangan langsung sedikit bayar fidyah, sedikit bayar fidyah. Menurut mazhab Syafi'i. Kalau ada ustaz lain ceramah, cukup bayar fidyah aja. Berarti dia tak ikut mazhab Syafi'i, ikut mazhab lain. Tapi kalau saya, istri, almarhumah mak, saya sampaikan, ikut mazhab Syafi'i. Saya ulang sekali lagi. Kalau tidak puasa karena dirinya, qadha saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, luar dirinya, maka kena qadha dan fidyah. Dah, selesai. Nah sekarang masalah fidyah. Apakah dia atau orang tua renta atau yang masih muda tapi sakit yang tak mungkin sembuh? Saya tausiah tiba-tiba datang bapak badannya berotot tegap, kumis melintang. Ustaz, ada yang saya tanya. Kenapa bapak tak tanya depan orang banyak tadi? Ini sifatnya privat. Apa masalahnya pak? Saya tak bisa puasa. Nah, bapak tegap berotot kan tak bisa puasa. Buah pinggang saya sudah dicabut 1 di Malaka. Maka sakit akut tak bisa, maka dia bayar fidyah saja. Berapa bayar fidyah? Beberapa Basnas menetapkan, di antaranya Jakarta, Basnas DKI menetapkan fidyah 1 hari 60.000. Yang dihitung itu apa? Makan pagi, makan siang, makan malam. Ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kasih makan miskin 1 hari. Menurut standar sekarang 60.000. Jadi kalau 10 hari 600.000, kalau 1 bulan 1.800.000. Apakah boleh membayar fidyah puasa dengan memberikan makanan di masjid? Kalau dikasih ke masjid, siapa yang makan? Padahal di situ jelas-jelas fidyatun ta'amu
miskin. Bukan di masjid itu semua orang miskin. Apa beda orang fakir sama miskin? Fakir tak ada income sama sekali. Janda tua, anak meninggal, suami meninggal, sebatang kara, tak ada kerja sama sekali. Fakir. Ada buruh cuci, tapi cuciannya hanya dapat sebulan 1 juta. Keperluannya 3 juta. Ada income tapi tak mencukupi. Namanya maka fidyah itu hanya untuk orang miskin. Yang kasih ke masjid. Ada di masjid tak semuanya miskin. Bagaimana kita mengganti fidyah orang tua kita yang sudah meninggal tapi kita tak tahu berapa hari puasanya? Orang tua yang tidak puasa karena sakit ya, tapi masih bisa puasa lagi kalau sehat, dia tidak dibayarkan fidyah, tapi diqadha. Man mata, siapa yang mati wa alaihi siyamun, punya utang puasa, somaan waliyuhu, maka ahli warisnya menggantikan puasanya. Saya tanya almarhumah mak saya, mak dulu ada tinggal puasa, aduh berapa hari? Saat aku mengandung kau 30 hari, saat menyusukan tahun pertama 30 hari, menyusukan tahun kedua 30 hari, waktu kau kecil aku sakit-sakit, maka saya minta dia mengqadha puasanya Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Dia sanggup, umurnya 70, puasa sunat Senin Kamisnya tak tinggal. Meninggal hari Senin, habis makan sahur. Dan dia sehat walafiat, tidak ada sakit-sakit. Jadi kalau istiqomah Senin Kamis selama 10 bulan, 80 hari. 11 bulan, 88 hari. Tambah 2 hari, setahun lunas puasa 1 anak. Ibu punya anak, 90 hari puasa ibu tinggal. Pas mau diganti tahun ketiga, lahir pula adiknya. Ulah siapa tuh? Ulah kalian. Kalian pula yang melarang mereka puasa. Bersyukurlah ibu dapat suami yang taat mengaji, pegawai BRKS. Ini. Dia memang iklan ini mesti masuk terus. Coba kalau dapat laki Fir'aun. Tapi kalau emak kita sakit umur 80. Pas Ramadan ini sakit, meninggal dia. Maka tidak diqadhakan, tapi dibayarkan fidyah. Karena dia tua renta yang tak sanggup. Yang bayar fidyah itu siapa? Tua renta tak sanggup, sakit akut yang tak mungkin sembuh. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, baru bayar fidyah. Jadi jangan sedikit bayar fidyah, sedikit bayar fidyah. Demam-demam puyuh bayar fidyah. Terakhir, kalau orang tua meninggal dan masih ada utang puasa, bagaimana cara menggantinya? Nawaitu shauma ghadin, saya niat puasa besok menggantikan puasa almarhumah emak saya lillahi ta'ala. Ustaz ada menggantikan puasa emak Ustaz? Tak ada saya gantikan, karena puasa dia berlebih-lebih. Puasa dia bertahun-tahun Senin Kamis. Kami adik-beradik cuma 2. Setahun lunas untuk saya, setahun lunas untuk adik saya. Banyak pula puasa dia dari puasa saya lagi. Tapi bapak ibu yang punya utang, bagaimana kalau kami tak ada catatannya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak membebani, kita tak tahu. Agak-agak. Tapi kalau ada catatannya, buka-buka lemarinya dapat catatan. Udah aku ganti sekian, sisa masih ada 90 hari lagi. Panggillah abang. Bang, kak, datang ke rumah ya, ada yang mau kita bagi ini. Orang tu pun berdatangan lah. Nah, datang orang tu, bagilah. Kau 10 hari, kau 10, kau 10. Mana dia surat tanah tu? Inilah dia surat tanah. Surat utang puasa mak kita. Mudah-mudahan orang tua kita diampuni Allah silap salahnya. Semua keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Yang ingat-ingat mantan tadi dilupakan Allah. Diberikan kita kebaikan Ramadan. Keluar kita dari Ramadan diampunkan segala silap salah dosa. Islam juga memiliki simbol. Dan puasa adalah bagian dari simbol. Kita jaga puasa ini. Puasa ini apa arti siam itu Pak Ustaz? Siam itu artinya imsak. Makanya jam kita itu 6. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, imsak. Dan kita sudah dapat kalender dari Yayasan Tabung Wakaf Pemain. Kalender itu ada berbuka, ada imsak. Sudah bagus sekali gambar. Saya menengok tadi gambar bagus, hijau, sudah bagus, cantik. Tapi ada di bawah itu, inilah yang kurang selektif. Sahabat-sahabat. Dibuatnya pula dari situ BSI. Mestinya BRKS lah.
Ada BRKS, ada rekening wakaf BRKS. Sama-sama masuk surga, sama-sama berjuang di ekonomi syariah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan dunia akhirat insyaallah. Nah, maka ketika kita sudah masuk ke dalam bulan ini, kita pun imsak. Imsak itu artinya menggenggam. Imsak, amsaka yumsiku, imsak, menggenggam. Apa yang digenggam? Batang leher digenggam, apapun tak masuk. Mata digenggam, tak menengok. Telinga digenggam, tak mendengar yang haram. Pikiran digenggam, tak memikirkan yang tak layak untuk dipikirkan. Hati digenggam, tak terlintas apapun. Oh, itu arti puasa itu Pak Ustaz. Ya, imsak. Memang betul lah yang Ustaz sampaikan ini. Memang diamalkan suami saya Pak Ustaz. Suami saya kalau bulan puasa itu memang matanya tak terbuka sama sekali. Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Semakin ruangan itu dingin sejuk, semakin tebal karpetnya, semakin bergelimpanganlah korban-korban serangan Ukraina. Tapi insya Allah di Ramadan ruangan ini tak dipakai. Ruangan pertemuan. Masjid-masjid kita pun alhamdulillah tabarakallah. Ramadan bukan bulan bermalas-malasan. Ramadan tidak disediakan. Saya khawatirnya ada orang udah tertarik dengan pengajian mau masuk Islam, lalu kemudian dia mengintai-intai. Dan kita intip dulu apa kerja orang Islam bulan puasa ini. Pas di mukanya pintu ditengoknya, tak jadi dia masuk Islam. Rupanya orang Islam menyediakan 1 bulan untuk tidur-tiduran. Dan yang tidur itu berseragam pula semua. Tapi alhamdulillah tak ada seragam BRKS. Bolehkah saya menunda pernikahan padahal saya sudah mapan dalam bekerja? Di antara yang mesti dicepatkan adalah as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Yang kedua, ad-dainu idza jaa waqtuhu, hutang kalau sudah sampai tanggal membayarnya. Yang ketiga adalah ikramud dhaif, tamu kalau datang ke rumah cepat kasih air minum. Yang keempat, ayyuzawwijal wali abna'ahu, wali menikahkan anak-anaknya. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang sanggup menikah, falyatazawwaj, segeralah menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu menjaga mata, wa afsanu lil farji, menjaga kemaluan. Faman lam yastati', siapa yang tak sanggup, fa alaihi bis-shaum, hendaklah dia puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu obat menjaga dirinya. Dia sudah mampu, tak pula mau menikah. Karena saya takut nanti tidak bisa membahagiakan pasangan saya. Itu bisikan setan. Kalau ada kawan yang bilang begitu, kau jangan nikah dulu, nanti kau tak bisa membahagiakan. Berarti kawanmu itu setan. Karena menikah itu ibadat. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman. Dia sudah menyempurnakan setengah iman. Falyattaqillaha fin nisfil baqi, maka takwanya setengah lagi. Setakwa-takwanya laki-laki kalau belum menikah, imannya baru 50%. Sesudah dia menikah jadi 100. Jadi anak muda yang sudah menikah sudah dapat 50, tinggal tambah takwa jadi 100. Orang mau menikahnya bisikannya macam-macam. Inilah termasuk tak bisa membahagiakan begitu, begini. Supaya kamu tetap berdosa. Sebab bermaksiat. Mati dalam keadaan lajang. Apa hukumnya Pak Ustadz? Nikah itu hukumnya bisa wajib bagi orang yang mampu. Nikah itu bisa hukumnya haram. Siapa yang haram menikah? Orang yang tidak mampu. Baik secara zahir maupun batin. Misal maaf. Ada namanya uyub musyawwahah. Penyakit yang dia kena, istrinya nanti boleh mengadu ke hakim, dan hakim mengasih waktu setahun. Kalau dia menggugat ke hakim pengadilan agama, hakim ngasih waktu setahun. Kalau setahun dia tak sembuh, ketok palu
keluar akte cerai. Di antara penyakit itu adalah penyakit senapan angin indak melotui. Itu hakim mengasih, kalau datang istrinya mengadu ke pengadilan, maka kata hakim berobat setahun. Setahun tak sembuh, ketok palu, istrinya boleh menggugat jatuh talak satu. Nah, ini coba dites senapan angin lah. Apakah berdosa tunduk dan mencium tangan orang tua? Sahabat Nabi punya pelayan pembantu, salah satu dari 7 yang paling banyak meriwayatkan hadis, namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini berkata, aku pegang tapak tangan Nabi sehalus sutra dan kucium tapak tangan Nabi atyabu min rihil miski, dari lembut dari sutra. Atyabu min rihil miski, lebih harum dari semerbak kastul. Itu menunjukkan kalau mesalaman dicium tapak tangan. Ini sekarang banyak saya tengok orang cium tangan itu letakkan di kening. Siapa yang mengajari kau cium tangan letak di kening? Cium tangan itu dicium tangan itu, dicium tangan. Ke Nabi. Bagaimana dengan kepada orang tua? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wajib engkau mentauhidkan Allah. Habis Allah siapa? Wa bil walidaini ihsana. Habis Allah langsung ke orang tua. Maka ke orang tua pun juga kita cium tangannya, kita cium tapak tangan. Bagaimana dengan kepada keturunan Nabi? Ada sahabat Nabi namanya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini penerjemah Nabi. Surat-surat yang datang dari orang Yahudi itu dibaca oleh Zaid bin Sabit. Yang mengumpulkan Al-Quran di pelepah korma, di tulang onta, di batu-batu, itu Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini berjumpa dengan Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi. Zaid bin Sabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. Lalu kemudian Abdullah bin Abbas bertanya, kenapa kau cium tanganku? Kata Zaid bin Sabit, karena engkau keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mencium tangan orang tua, mencium tangan keturunan Nabi, mencium tangan ulama, maka itu bentuk dari penghormatan. Baik, tidak salah. Karena kemarin om saya bilang tidak boleh tunduk kepada makhluk. Tidak boleh tunduk kepada makhluk itu, tak boleh sujud. Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda ala ahadin. Kalaulah boleh sujud manusia kepada manusia, maka ku perintahkan istri sujud pada suami. Tapi tak boleh. Seandainya boleh sujud, sujud istri kepada suami. Tapi karena tak boleh kita bersujud. Adapun kita berdiri menghormati, datang tokoh masyarakat, berdiri kita. Disuruh berdiri. Qumu li sayyidikum. Berdirilah kamu untuk pemimpin kamu. Selama dia tidak sujud, tak apa-apa. Ada sekarang manusia sujud kepada manusia? Ada. Tontonlah kabi kaci kabi gam khus watai. Sujud dia kan? Sujud kepada manusia. Tak boleh. Mereka itu asal sujud. Sujud ke kaki. Tak boleh. Ke ibunya sujud. Dalam Islam tak boleh. Apakah sah Islam saya karena saya tidak hafal nama malaikat? Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Kiraman, Katibin, Malik, Ridwan. Tak hafal dia nama malaikat itu. Maka imannya tetap. Karena kita hanya disuruh antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman secara umum saja.
Tidak dituntut detail untuk menjelaskan satu-satu. Tapi kalau bisa menjelaskan satu-satu, afdal. Jadi kalau disebut beriman tidak beriman, dia sudah beriman. Tapi kalau dikatakan sempurna atau tidak sempurna, kurang sempurna. Maka dia belajar lagi mengaji. Saya minta kepada Masjid Al-Jihad, seminggu paling tidak mengaji 3. Pertama, akidah, sifat 20, wujud tidak membakok. Yang kedua, ibadah, fikih, solat, zakat, puasa, haji. Yang ketiga, akhlak, membersihkan hati dari hasad, dengki, takbur. Setelah bersih, diisi dengan ridha, qanaah, tawakal, zikir. Namanya tazkiyatun nafs, tasawuf, pensucian hati. 3. Jangan sampai masjid kosong dari 3. Akidah, fikih, akhlak. Apakah boleh membaca surat Yasin? Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Qur'an Yasin, hatinya Quran adalah Yasin. Iqra'uha ala mautakum, bacakan Al-Quran itu pada orang yang mati. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah Al-Quran. Yasin itu Quran atau tidak? Quran. Tahu pula tak boleh membaca Yasin. Membaca Yasin malam. Membaca Yasin malam. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya dosanya sudah diampunkan Allah Ta'ala. Di mana bisa kami tengok hadis-hadis tentang kehebatan surat Yasin? Di tafsir Ibni Katsir. Namanya tafsir Al-Quranil Azim. Kenapa Ustaz pilihkan tafsir Ibni Katsir? Karena tafsir Ibni Katsir tafsir yang tak ada hadis palsunya, tak ada Israiliyatnya, karena dia ahli hadis. Bagus dikaji tafsir Ibni Katsir. Namanya tafsir Al-Quran Al-Azim. Buka di muqaddimah surat Yasin. Disebutkannya fadilah surat Yasin. Apalagi keutamaan surat Yasin. La tuqa'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Suatu perkara yang susah, yang payah, dibacakan surat Yasin, dimudahkan Allah. Itu maka kalau ada orang mau sakratul maut, dibacakan biar supaya cepat mati. 2 kondom. Kalau tak cepat sehat, cepat mati. Apakah boleh kami membaca tahlil? Tahlil, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang melarang tahlil, Yahudi Israel lah. Tahlil la ilaha illallah. Tak boleh tahlil. Doa bagi mayat. Doa untuk mayat. Kata Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah, kalau lewat di kubur, jangan mulut diam saja. Doakan orang yang ada di kubur. Doa itulah yang kita baca setiap lewat kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu aslinya, panjang. Tapi sampai di tempat kita, pendek. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu namanya doa efisiensi. Aslinya panjang itu. Semua yang panjang-panjang di sana itu sampai kemari pendek. Saking jauhnya Indonesia ini dari tempat asalnya. Semua. Makanya kalau kita sholat di Masjidil Haram kan panjang. Sampai ke sini pendek, tinggal kuldu. Semasa hidupnya menganggap hal itu sebagai bid'ah. Itu urusan dia sama Allah. Dia jahat, dia preman, dia mengejek kita, dia memaki kita. Itu urusan dia sama Allah. Selama dia Islam, kita doakan, kita kumpul, bacakan Yasin, bacakan pangkal Al-Baqarah, bacakan ayat kursi, ujung Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, tutup dengan tahlil. Ada tak ada bubur kacang hijau, datang. Ini kadang waktu tahlil semangat. La ilaha illallah. Begitu. Tak ada nama. La ilaha illallah. Intinya doa itu. Apakah sampai ke mayat Pak Ustadz tahlil itu? Nabi lewat di makam, dicabutnya pelepah korma, dibelahnya 2, dicucuknya ke makam.
Kata sahabat, kenapa engkau cucukkan ya Rasulullah? La'allallaha an yakhaffifa 'adzabahuma ma lam yaybasa. Selama pelepah korma ini basah, orang yang dikubur itu ringan azabnya. Kenapa? Hadis itu ada dalam Sahih Muslim. Dijelaskan Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, pelepah korma bertasbih. Tasbihnya meringankan azab orang. Apa kata Imam Nawawi? Kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran dan tahlil orang beriman. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustaz Somad itu membacakan tahlil, tak sampai tahlilnya itu. Berarti dia mengejek saya lebih buruk dari pelepah korma. Pukul dia pakai pelepah sawit. Enak aja dia ngejek-ngejek kita. Apakah sampai tahlil itu Pak Ustadz? Sedangkan tasbih pelepah korma sampai, apalagi tahlilnya orang beriman. Lebih mulia kita apa pelepah korma? Macam-macam ragu jamaah ini saja. Apakah sampai bacaan Quran untuk orang mati? Nanti kalau aku mati, tolong masjid ini ganti. Nanti kalau aku mati, kata Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Nanti kalau aku mati, bacakan pada bagian kepalaku Al-Fatihah, pangkal Al-Baqarah, sampai wa ulaika humul muflihun. Bacakan pada bagian kakiku ujung Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati sampai ujung 3 ayat. Di mana bisa kami tengok hadis ini? Dalam kitab Ruh. R-O-H, Ruh. Siapa penulisnya? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Siapa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Murid Ibnu Taimiyah. Siapa Ibnu Taimiyah? Induk Ongkang Salati. Induk Ongkangnya mengatakan sampai bacaan Quran. Jenderal bintang 5-nya itu yang mengatakan sampai. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Ambo ada kitabnya di rumah, semeter panjang. Majmu' Fatawa. Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Tahlil untuk orang meninggal dunia sampai. Jadi kalau ada yang salapi keras-keras, kelas-kelas. Apa kelas yang paling rendah? Induknya itu mengatakan sampai. Doa sampai. Bacaan Quran sampai. Tahlil zikir sampai. Apa lagi? Sedekah. Datang sahabat Nabi. Ya Rasulullah, ummi matat, mak saya mati. Afa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah boleh apa tak boleh? Kata Nabi, sedekahlah. Ayu sadaqatu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, suqyal ma, ngasih air minum. Kalau air minum sampai, apalagi nasi kotak. Air minum sampai, apalagi bubur kacang hijau. Ini kadang orang ini waktu dikasih makan tak mau. Ya, saya tidak mau makan sini. Terus bungkus saja. Apa hukum main domino? Main domino, main catur, panjat pinang, hukumnya adalah hukum permainan. Kalau dia tidak melalaikan sholat, hukumnya mubah. Kalau sampai melalaikan sholat, hukumnya haram. Dia sudah sholat, dia sudah silaturahim, ada waktu kosong, main dia untuk bersilaturahim dengan kawan-kawannya. Main agak semenit, 2 menit. Tapi kalau sampai main subuh, lewat zuhur, lewat asar, lewat maghrib, lewat kelepak, bala 6. Jatuh kepada haram. Karena dia melalaikan sembahyang. Suami saya pulang malam, anak sakit tak peduli. Saya marah sebagai istri. Apakah dosa Pak Ustadz? Ibu jangan marah. Dia tak berubah, ibu sakit hati. Jadi gimana caranya? Ibu mengadu kepada 6 wali. Wali ibu 6. Wahai istri-istri, jangan marah ke suami. Melapor ke wali.
Wali ibu ada 6. Yang pertama, ayah. Yang kedua, atuk. Yang ketiga, abang. Yang keempat, adik laki-laki. Yang kelima, abang ayah. Yang keenam, adik ayah. Wali inilah yang datang memanggil si Fir'aun tadi. Siko wang Fir'aun. Bonti wang main domino ya. Jadi begitu prosedurnya. Jangan ibu mengamuk sendiri. Dia tak berhenti, ibu sakit hati, lama-lama mati, inya berbini lagi. Inya ndak berubah, Hawa mati. Mohon penjelasan Ustaz. Apa hukum istri menolak melayani suami karena capek? Caikannya bini bau. Ambo konek bang. Eko ambo kasih ban serap. Setuju nak pak? Bang. Terus. Apa lagi? Dalilnya. Fanki'u ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Sampai. Fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kamu takwi. Fawahidah. Maka 1. Jadi sebenarnya yang berbini 1 tu dek. Takwi. Ada di Afrika. Di Afrika. Itu kalau bininya ampe. Itu letaknya di atas, di dokek raja-raja, pelompek. Kalau yang 3, itu di bawah, sama menteri-menteri. Kalau 2, itu bersama dengan pasukan tentara dan polisi. Kalau 1, itu tukang cuci piring. Jadi bapak ibu kau saudaranya, aku tukang cuci piring kalau di Afrika. Ambo pun masuk je. Nah, ambo kau pun aki. Ambo di siko garang. Kalau di rumah ambo tak je. Hubungan suami istri ini bukan antara direktur dengan karyawan. Hubungan ibu dengan bapak adalah dengan hati. Jadi bapak tidak bisa pulang memaksa-maksa karena istri bapak juga bekerja membantu mencari nafkah. Maka bapak pun paham. Hubungan bapak bukan antara pemimpin kepala daerah dengan pegawai Pemprov dan Pemko. Tidak begitu. Saya ustadz. Hubungan saya di rumah dengan istri bukan antara ustadz dengan jamaah. Yang bapak ibu bayangkan saya dengan istri saya. Ayuhallazina amanu. Kan begitu. Jadi hubungan ini masalah hati. Ada komunikasi. Ada tutur kata sopan santun tata krama. Ya kalau ibu baik, ya ibu bilang, mohon maaf papa, airport sedang sibuk. Dah, besok tanya lagi, prepare for landing katanya. Bisa pesawat mendarat, ibu jawab, airport busy. Malam ketiga, ibu mengontak, prepare okay for airport. Airport sudah oke, dijawabnya. Sudah mendarat di airport lain. Kok kalau di-upload ramai situ. Kapan sebaiknya pembagian warisan orang tua dilakukan? Lebih cepat, lebih baik. Selesai acara tahlil malam ketiga, diumumkan kepada seluruh ahli waris, besok pagi kita kumpul di rumah besar. Mulailah pembagian. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Suami dapat setengah harta istri kalau tak ada anak. Fa in kana lakum waladun, fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u. Kalau ada anak, suami dapat 1/4. Walahunna rubu'u illam yakul lakum walad. Istri dapat 1/4 kalau tak ada anak. Fa in kana lakum waladun falahunna sumunu. Kalau ada anak, istri dapat 1/8. Bapak kalau tak ada anak, setengah. Kalau ada anak, 1/4. Ibu 1/4. Kalau ada anak, 1/8. Dah, sudah bagi, tinggal anak.
Berapa anak dapat? Lizzakari mithlu hazzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Bagi, selesai, habis. Jangan menyimpan bom waktu. Bom meledak. Jangan menyimpan harta warisan. Cepat bagi. 2. Bagaimana pembagian harta warisan orang tua yang semasa hidupnya punya utang piutang? Harta warisan dibagi setelah dilakukan 2. Mim ba'di wasiyatin, keluarkan wasiat. Saya wasiatkan untuk Masjid Al-Jihad 500 juta. Maka pengurus Al-Jihad dapat 500 juta. Dengan syarat tidak lebih dari total 1/3 harta. Kebetulan hartanya 2 miliar. Maka Masjid Al-Jihad dapat 500 juta. 1/4 masih sah. Tinggal 1,5 M. 1,5 tadi yang dibagi oleh ahli waris. Keluar wasiat. Habis keluar wasiat, audain, keluarkan utang. Berapa wasiatnya? 500 juta. Kasih ke Al-Jihad. Berapa lagi tinggal? 1,5 M. Berapa utang almarhum? Utang almarhum pas 1,5 M. Habis. Balik dari pembagian itu mengangu. Jangan bagi harta warisan sebelum keluarkan wasiat dan hutang. Setelah hutang diambil, baru bagi. Kalau tak ada yang bisa dibagi, berarti nasib kalian. Maka balik dari sini, tanya bapak ibu di rumah. Dia punya hutang atau tidak. Jangan sampai pulang hampa. Mungkin bapak bisa menerima, tapi bini bapak daripada lolok di luang tam. 3. Bila hutang orang tua semasa hidupnya lebih besar dari piutang, apakah ahli waris wajib menyelesaikan hutang orang tua tersebut? Ahli waris wajib membayar hutang almarhum dari tirkah, dari harta warisan. Anak-anak tidak wajib membayarkan hutang orang tua. Saya ulang sekali lagi. Hutang almarhum dibayarkan dari warisan. Sedangkan ahli waris tidak wajib membayarkan hutang almarhum. Jadi kalau datang orang menuntut, bayar hutang bapakmu. Kenapa kau kasih? Tidak ada yang mewajibkan kami membayar dari harta kami. Hanya wajib diambil dari harta warisan. Tapi kalau anaknya mau bersedekah, saya kebetulan ada duit, saya bayarkan. Itu terhitung sebagai sodako dari anaknya. Tapi anak tidak wajib membayarkan dari duitnya sendiri. Jelas? Kadang kalau belum makan siang nih, kadang-kadang tak jelas memang. Kalau tuan pergi ke Palas, jangan lupa membeli bawang. Kenapa ceramah Ustaz Somad tak jelas? Karena jamaah belum makan siang. Apa jelas atau tak jelas? Apakah ahli waris apabila ahli waris meninggal dan punya anak? Apabila ahli waris meninggal, penerima waris. apabila penerima waris meninggal punya anak, apakah anak dari ahli waris tersebut mempunyai hak untuk mendapat warisan dari orang tuanya? Ini mesti ada beberapa contoh. Sini, yang anak muda dulu. Sini, Dik. Sini, berdiri sini. Berdiri sini. Siapa namanya? Hilal. Ini Pak Hilal yang selalu dicari 1 Ramadan. Ini Pak Hilal. Dah? Pak Hilal. Pak Hilal ini punya anak. Sini, Bang. Ya, siapa namanya? Hah? Hah? Jerry. Pak Jerry. Di sini Pak Jerry. Ini Pak Hilal ayah, Pak Jerry ini anak. Pak Jerry ini punya anak. Mana yang agak leketek? Sini Bang. Yang pakai baju kok apa ya, merah. Siapa namanya? Afif. Sini Afif. Dah. Ya Afif. Udah, tetap Jerry. Ini Pak Hilal, ayah. Ini Pak Jerry, anak. Memang awet muda orang ketek ya. Ini Pak Hilal, Iko Pak Jerry. Pak Jerry punya anak namanya Afif. Dah, mohon maaf ya, mohon maaf. Meninggal Pak Hilal. Meninggal Pak Hilal.
Otomatis ahli warisnya kan Pak Jerry. Yang jadi masalah, Pak Jericho meninggal lebih dulu. Pak Jericho meninggal lebih dulu. Jongkok Pak Jerry. Nah, Pak Jerry Suang yang jongkok meninggal. Dulu. Pak Jerry meninggal tahun 2010. Tahun 2020 meninggal Pak Afif. Menunggu Pak Ilal. Duduk Pak Ilal. Nah, waktu meninggal Pak Ilal, udah meninggal Pak Ilal. Meninggal Pak Ilal, sekarang Afif menuntut warisan. Datang Afif menuntut warisan. Kata Afif, mana warisan saya dari Atuk Hilal? Ya kan? Kata saya ini adik Jerry. Kan lebih muda saya. Kata adik jauh. Saya bilang, kau Afif, kau tak dapat. Kenapa, kata Afif? Karena ayah kau lebih mati. Ayah kau lebih dulu mati. Datang kata si Afif, malang kalilah nasib aku. Udahlah ayahku mati dulu. Aku tak dapat warisan. Rupanya mati ini permintaan kami. Kok aku bisa tak dapat, kata Afif. Akhirnya Afif menuntut ke pengadilan agama. Maka keluarlah KHA, kompilasi hukum Islam Indonesia, yang menyatakan bahwa anak dari ahli waris yang ayahnya mati duluan bisa dapat hak tidak lebih dari pamannya. Jadi kalau saya dapat 500 juta, maka Afif bisa menuntut ke pengadilan dan dia tidak boleh lebih dari jatah saya. Sekarang saya tanya, Afif menuntut atau tidak? Serius, sekarang saya tanya, Afif menuntut atau tidak? Menuntut. Udah, selesai, tutup. Mulai. Udah, duduk. Mari. Jelas. Kalau dia menuntut, pengadilan mengeluarkan. Kalau dia tidak menuntut, diam, maka duit tak akan keluar. Sekarang saya tanya, kalau bapak yang jadi posisi ayah bapak meninggal lebih dulu daripada atuk, bapak nuntut atau tidak? Alah, pura-pura tak mau nuntut. Duit ini. Kasih juga saya sedikit. Kan saya ngasih tahu. Kalau tak saya kasih tahu. Bolehkah harta peninggalan orang tua dipakai bersama, tidak dibagi kepada ahli waris sebagaimana ketentuan? Saya takziah menengok orang sakit. Kemudian ada lilin di situ. Mati lampu, kebetulan pemadaman bergilir. Karena daerah Masjid Al-Jihad ini sering mati lampu. Ada lilin. Ya kan? Kemudian meninggal bapak ini. Begitu meninggal bapak ini, saya hembus lilin ini. Padam. Jamaah komplain. Kenapa Ustaz hembus? Kenapa Ustaz tiup? Saya jawab, tadi waktu bapak ini hidup, dialah yang punya lilin ini. Setelah bapak ini meninggal, siapa yang punya lilin ini? Yang punya lilin ahli waris. Ku hembus lilin ini karena aku tak mau kita pakai duit syubhat. Karena 10 anak bapak ini, 10-nya pemilik lilin, dan aku belum tahu apakah yang ke-10-nya itu izin atau tidak lilin ini dinyalakan. Paham? Jelas? Sedetik setelah meninggal, maka harta itu bukan lagi punya almarhum, tapi sudah punya ahli waris. Jadi, kalau rumah ini kita mau jadikan rumah pertemuan, rumah besar, kita mesti tanya satu-satu. Tak bisa saya sebagai abang paling tua mengatakan, adik-adik sekalian, rumah ini kita wakafkan untuk kita bersama, kumpul anak cucu. Setuju ya? Tak bisa. Karena itu bukan hartamu. Yang bisa kau wakafkan itu hartamu. Sedangkan itu adalah harta engkau adik-beradik. Iya, kau mau wakafkan karena kau kaya, duit kau banyak. Adik kau kan tak sama. Maka caranya bagaimana? Bagi dulu. Bagi. Rumah ini berapa harganya? 1M. Adik-beradik berapa orang? 10 orang. Jatah satu orang berapa? Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Bagi dulu jatah dia. Setelah bagi baru ditanya. Menurut pembagian kita, kau dapat 125 juta, kau dapat 75 juta. Ini mau kita bagi atau kita wakafkan bersama supaya rumah ini tempat kita ngumpul.
kita buatkan yayasan, namanya Yayasan Almarhum Bapak Fulan. Lalu kemudian yang lain mengatakan, iyalah saya ikhlas lillahi ta'ala. Barulah itu disebut dengan wakaf bersama. Jelas? Nah, jadi kalau mau, jangan paksa adik-adik ikut selera kita, karena mereka punya hak di situ. Bisa jadi mereka segan untuk menolak karena rame-rame. Tapi tanya satu-satu, setelah itu menuliskan wakaf ikhlas lillahi ta'ala, barulah dirubah surat tanah itu ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, namanya berubah menjadi milik yayasan. Karena tidak lagi milik personal. Jangan milik personal. Nanti mati kita berkelahi anak cucu kita. Kita sedang meninggalkan bom waktu. Akhirnya sudah lewat jadi 1.55. Tadi janji 1.45. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita. Al-Hazini yang Al-Fatihah. Islam bumi itu datar atau bulat? Saya kalau ditanya masalah gini masih mau jawab. Ustadz Adi Hidayat kalau ditanya masalah gini, janganlah yang membangkitkan iman, membangkitkan amal. Kira-kira kalau bumi datar, petak, lonjong, ada berpengaruh nggak pada amal? Nggak ngaruh. Penting nggak? Penting. Karena sibuk di internet. Saya pakai ikut ijma' ulama. Ijma' Quran, hadis, ijma', konsensus, kesepakatan ulama. Bumi itu bulat. Bumi bulat menurut ijma' ulama. Ustaz, adakah amalan atau ibadah selain menjadi penghafal Quran dapat membawa kedua orang tua ke surga? Apakah hanya penghafal Quran saja? Orang yang hafal Quran termasuk di antara orang yang bisa memberikan syafaat. Orang yang menghafal Quran nanti orang tuanya akan diberikan tajum minan nur, mahkota dari cahaya. Kenapa orang ini punya mahkota dari cahaya? Karena anak-anakmu para penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan mahkota dari cahaya. Adakah amal lain yang bisa menyelamatkan? Bisa. Syafaatnya orang beriman. Tintanya ulama lebih mahal daripada darahnya syuhada. Engkau mati syahid atau engkau menjadi pembawa kebenaran. Man dalla ala khairin walahu mithlu ajri fa'ilihi. Ada orang menolong agama Allah dengan ilmunya, ulama. Ada orang menolong agama Allah dengan kekuasaannya, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Presiden. Ada orang menolong agama Allah dengan hartanya. Pilih salah satu dari ketiganya. Harta, kuasa, ilmu. Ada berilmu tapi enggak punya kuasa. Ada berkuasa tapi enggak punya ilmu. Ada punya ilmu tapi enggak punya harta. Yang paling hebat Nabi Sulaiman alaihi salam. Punya harta, punya ilmu, punya kuasa. Tiga-tiganya ada, alhamdulillah. Enggak ada satupun, na'udzubillah. Doakan Ustadz semoga bisa bawa orang tua umrah bersama dan segera dijemput jodoh apa? Jodoh yang soleh yang dapat membimbing ke surga. Nanti di akhir majelis kita berdoa semoga kita semuanya bisa pergi umrah dan semuanya mendapatkan jodoh. Yang udah nikah jangan lagi semangat amin, malah yang semangat amin yang udah nikah. Banyak di luar sana laki-laki baik mendapatkan istri perempuan tidak baik, dan sebaliknya pula ada perempuan yang baik dapat suami tidak baik. Kenapa seperti itu? Kok komplainnya ke saya? Sedangkan dalam Al-Quran sudah jelas at-tayyibuna lit-tayyibat. Orang baik dapatnya baik-baik. Dia baca Quran. At-tayyibuna lit-tayyibat, al-khabithuna lil-khabithat. Orang baik dapat yang baik, orang enggak baik dapat yang enggak baik. Loh, ini enggak sesuai ini Quran. Itulah bahayanya baca Quran, baca terjemah, enggak melihat tafsir ulama. Makanya connect pertanyaan dengan malam ini, Quran, hadis, dan pendapat ulama. Apa makna ayat at-tayyibuna lit-tayyibat? Orang baik dapat yang baik. Ceritanya begini. Ketika pindah ke Madinah, ada seorang laki-laki, hartanya nggak ada, miskin susah, mau nikah dengan WTS, wanita tunasusila. Datang lapor ke Nabi, ya Rasulullah, boleh nggak aku nikah dengan wanita tunasusila? Karena maharnya murah.
daripada aku berzina, aku mau nikah dengan dia. Turunlah ayat at-thayyibuna lit-thayyibat, orang yang baik carilah perempuan yang baik, jangan nikah dengan PSK. Itu makna ayatnya. Bukan orang baik ketemu nggak baik lalu Quran salah. Maka baca asbabun nuzul, kronologis ayat itu turun. Tidak boleh menikah dengan perempuan nakal kalau dia nggak tobat. Kalau PSK-nya sudah tobat, Pak Ustaz, at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang sudah tobat, dia tidak ada dosa, bersih sebersih-bersihnya. Kalau nikah dengan mu'allaf, Pak Ustaz, mu'allaf apalagi seperti kertas yang tidak bertulis tinta, bersih, murni, tidak ada dosa sama sekali. Nah, maka ungkapan kenapa ada orang yang baik dapat perempuan yang tidak baik, karena salah tidak buat fit and proper test. Jangan pacaran, bullshit, omong kosong tuh pacaran. Pacaran itu yang dia tampilkan lemah lembut gemulai, Adinda, hati-hati ya. Begitu mau jatuh, lobang. Begitu sudah punya anak, mana mata gua tuh? Oke, paham ya tentang at-thayyibun lit-thayyibat? Insyaallah. Kalau waktu habis, tolong kasih saya surat tilang. Ada orang sakit, dirawat oleh dokter, hobinya minum khamar. Dokter itu memvonis akan meninggal kalau tidak minum khamar terus-menerus. Belum ada nih perasaan. Dokter apa nih? Dokter kamput nih. Tidak ada. Kalau kamu tidak minum nanti kamu mati. Mana dokternya? Saya mau ketemu. Enggak ada. Malah dokternya menghindari, jangan minum. Kalau kamu minum nanti kamu mati. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Atau bagaimana jika pilihannya lebih baik meninggal atau minum khamar? Enggak ada, ini fiksi. Ini terlalu banyak nonton sinetron. Enggak ada. Tapi kalau masuk hutan, sampai di dalam hutan pilihannya dua, mati atau makan babi. Maka jangan pilih mati, boleh makan babi. Ambing babi, potong, jangan pakai bismillah. Potong babi, ambil dagingnya, bakar, pakai kecap sama saus. Media Islam Rizki TV. Jangan kenyang-kenyang, hanya untuk hidup saja. Nama dalilnya akhafud dararain. Ada mudarat yang lebih tinggi, mati. Mudarat yang lebih ringan, makan babi. Boleh makan babi sementara dapat pisang. Setelah dapat pisang, tinggalkan babi. Ini orang sudah dapat pisang, terus makan babi. Loh, ente kok makan babi? Enak Pak Ustaz. Bagaimana hukum masjid yang digusur menjadi kantor? Bagaimana hukum masjid digusur menjadi kantor? Umar bin Khattab pernah memindahkan masjid karena tidak cocok dengan masjid. Kelilingnya sudah pasar, orang payah sholat berjamaah di Kufah, Irak. Maka dialihkan masjid ke tempat lain. Ini sudah diatur dalam Undang-Undang Wakaf Negara Kesatuan Republik Indonesia. Boleh mengalihkan tanah wakaf ke tempat yang lebih baik. Misalnya di jalan mau dibuat tol atau penyeberangan atau apalah namanya, dialihkan, ganti guling atau ganti tikar atau ganti bantal namanya. Pindah ke tempat yang lain, boleh dengan syarat yang lebih baik. Bagaimana perempuan haid masuk masjid? Perempuan haid masuk masjid boleh apa enggak boleh Pak Ustaz? Nanti kalau ada ustaz yang membolehkan, dia ikut mazhab yang membolehkan. Tapi saya ikut mazhab Syafi'i. Perempuan enggak boleh baca Quran, perempuan enggak boleh megang Quran, perempuan enggak boleh bawa Quran, perempuan laki-laki enggak boleh masuk masjid, enggak boleh tawaf, enggak boleh iktikaf, enggak boleh sholat. Perempuan kalau sedang haid mau ikut pengajian di mana? Emperan masjid, teras masjid. Ibu, bapak jangan tersinggung, bukan berarti itu haid semua, enggak. Ini kan karena kita membludak semua, mohon maaf. Ini penuh masjid ini, luar biasa. Saya selama ceramah 2 hari di Jakarta ini macam-macam bentuk masjid. Ada masjidnya tadi yang zuhur tadi memanjang ke belakang. Yang ini malam ini ke samping. Yang tadi malam bercabang 3. Luar biasa jemaah. Ini ke bawah ke atas lah. Insyaallah. Apa yang harus dilakukan jika keluarga non-muslim yang mendapat hidayah masuk Islam, seorang anak dan ibu, tapi seorang suami atau ayah tidak masuk Islam atau tidak mau masuk Islam? Bagaimana jika seorang anak wanita ingin menikah? Siapakah walinya?
Suami, istri, anak. Anak kan kecil. Suami, istri tidak masuk Islam salah satunya, maka fasah. Kalau suami mencerai namanya talak. Kalau istri gugat cerai namanya khulu'. Tapi kalau murtad salah satu, atau salah satu masuk Islam, satu non muslim, maka namanya fasah. Fasah dipisah secara hukum. Istrinya masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Suaminya tidak masuk Islam, maka mereka difasah, enggak boleh serumah. Yang menetapkan siapa? Ulil amri, pemimpin. Kalau mereka tetap serumah, zina. Stop. Kamu mau dengan aku, kamu masuk Islam. Dulu kamu kan nikah dengan aku, janji lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki. Sekarang enggak ada laut, enggak ada bukit, masuk Islam aja kok payah. Aku takut, Ma. Takut apa? Enggak sakit. Siapa bilang sakit? Dah, seandainya dia tetap bertahan enggak mau masuk Islam, ternyata ibunya masuk Islam dengan anaknya perempuan. Ini anak kan enggak punya wali. Walinya siapa? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Wali hakim menjadi wali bagi perempuan yang enggak punya wali. Siapa wali hakim? KUH. Masalah nasihat pernikahan saya nanti yang ceramah. Saya kerja di bank syariah yang saya sendiri tahu walaupun syariah di bank ini tetap riba, dan saya sudah mengajukan untuk resign dalam waktu dekat. Tapi atasan saya HP meyakinkan saya kalau di tempat saya kerja tidak riba karena ada dewan pengurus syariahnya. Apa yang harus saya lakukan? Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Riau Kepri, Bank Syariah BRI, Bank Syariah BSN, maka itu semua menuju syariah. Jangan katakan dia tidak syariah, dia belum pure original murni syariah, tapi dia menuju syariah. Negeri Indonesia muslim mayoritas, tapi yang BPD-nya baru 2 bank syariah, baru 2 se-Indonesia. Pertama, Bank Aceh, BPD Aceh berubah konversi jadi bank syariah. Yang kedua, Bank NTB karena Gubernur Tuan Guru Bajang diperjuangkan bisa jadi bank syariah. Indonesia 90% muslim, tapi kenapa bank syariah baru 7%? Kemana sisanya? Ini menunjukkan kesadaran ekonomi syariahnya rendah. Maka orang yang bekerja di bank syariah, bertransaksi di bank syariah, dia menuju syariah. DSN, Dr. Sapi Antonio, Profesor Dr. Anwar Ibrahim, para pakar-pakar ekonomi Islam sudah merumuskan, maka dia syar'i sesuai syariah. Kita yang menghidupkannya. Jangan samakan. Alah, sama aja itu syariah dengan konvensional. Paling-paling bedanya kalau syariah pegawainya pakai jilbab, masuknya pakai assalamualaikum. Gak sama. Tolong Ustaz ceritakan satu sampel contoh. Gak sama. Nih, kita mau beli mobil, harganya 200 juta. Lalu kita datang ke bank konvensional. Assalamualaikum bank konvensional, selamat pagi. Media Islam Rizki TV. Saya mau pinjam uang. Oke. Pinjam 200, bayar 250, riba. Uang 200 belikan mobil cash. Maka akadnya uang dengan uang. Pinjam uang, bayar uang, riba. Kalau bank syariah enggak begitu. Datang ke bank syariah. Selamat pagi bank syariah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau pinjam uang bank syariah. Mohon maaf Bapak, uang dengan uang nggak boleh, haram. Ngomong-ngomong untuk apa Pak? Untuk beli mobil. Oh kalau begitu kita pakai akad permodalan, namanya murabahah Pak. Gimana caranya? Mobilnya kami beli, maka bank syariah membeli mobil itu. Sekarang mobil menjadi milik bank syariah, dia jual ke kita, maka akadnya uang dengan barang. Orang yang nggak ngerti akad, sama aja itu. Disitulah beda syariah dengan nggak syariah. Sekarang mesti ada syariah. Sekarang ada jilbab syariah dengan jilbab konvensional. Ada pula geng motor syariah, tapi pacaran syariah nggak ada. Kalau mau pacaran syariah setelah akad. Oke, insya Allah.
Tidak, surat tilang belum ada. Hanya lampu kuning aja. Kita ada kuis 5 menit. Wah, kuisnya ini Masya Allah, hadiahnya kalau nggak salah umroh atau akan dibacakan oleh Kiai Haji Munawir Haris akan membacakan kuis. Siapa yang berhak mendapatkannya, wait and see, lihat dan nantikan. Untuk sementara itu kita ikuti kuis berikut ini. Ustadz Abdul Somad, saya sering sekali dalam bayangan ditampilkan Baitullah. Bahkan saat ini sholat berjamaah saya merasa sedang di Baitullah. Rasanya membuat air mata menetes. Yang saya tanyakan, apa yang terjadi dengan saya ini? Saya usia 28 tahun, alhamdulillah 2 kali umrah dengan biaya sendiri. Apa semua itu karena rindu? Orang kalau sudah cinta, dimanapun dia merasa dekat, jauh tempat tapi dekat di hati. Dekat di hati, jauh di mata. Seorang ibu suaminya meninggal, dia besarkan anaknya sendirian, maka dia disebut dengan single parent. Dan ketika anaknya sarjana, tukang foto nanya, "Bu, bapak mana?" Meleleh air matanya, "Papa sudah meninggal 18 tahun yang lalu." Jadi ibu membesarkan anak sendirian. Iya, tidak merasa sedih walaupun papa sudah meninggal 18 tahun yang lalu, tapi seakan-akan dia tetap ada di hati saya. Begitulah seorang perempuan cinta suaminya sudah meninggal tapi tetap selalu merasa ada bersama. Beda sama laki-laki. Jadi yang sedang dirasakan oleh Adinda ini adalah dia selalu merasakan kebersamaan dengan Baitullah karena dia rindu kepada Baitullah. Orang kalau rindu Baitullah ya selalu merasa dengan Baitullah. Tapi kalau rindu artis ya selalu merasa dengan artis. Ustaz, apa yang akan saya lakukan dengan Al-Quran yang tidak sengaja terbawa oleh saya ke Indonesia? Al-Quran itu terbawa waktu di hotel di Makkah. Bisa terbawa ya. Saya pikir itu Quran punya saya. Ketahuannya setelah sampai di Indonesia, kok ada 2 Quran. Jadi bagaimana? Nanti teman yang mau pergi umrah titip Quran. Hotelnya mana? Hotelnya Jam Gadang, Zam-Zam Tower. Nah, antar ke situ, balikan. Bukan punya milik kita. Dimanapun barang yang terbawa, maka kita kembalikan kepada orangnya. Karena kalau tidak, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, sebesar biji sawi pun akan dituntut di hadapan Allah. Hidup ini jangan ada sangkutan-sangkutan plong. Bagaimana kalau menumbuhkan kesadaran sejak dini pada anak-anak terhadap Al-Quran dan sholat 5 waktu? Ya, makanya cari ibunya yang hafal Quran. Sambil masak, hamil tua 9 bulan masak. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Quran. Maka anaknya akan lahir. Sekarang anaknya lompat sana lompat sini, lari sana lari sini. Kenapa? Waktu masak dulu kiong racun kucing garong. Membiasakan sejak dini. Nah, nanti kalau hafal surat pendek mama kasih hadiah ya. Itu motivasi pada anak. Maka Masya Allah, beruntung bertuah bapak ibu yang dalam majelis Al-Quran. Dosa tidak melanggar, dosa tidak aturan pemerintah. Dosa tidak melanggar aturan pemerintah. Saya sering masuk busway. Oh, ini urusannya ke Kapolda. Masuk ke Kapolda. Ini aturan pemerintah. Ikuti aturan pemerintah. Sebelum berangkat, yakinkan helm Anda berbunyi klik dan SNI. Itu untuk kepentingan kita. Kalau kita tidak pakai, pecah kepala, yang susah siapa? Kita. Saya pernah ikut kajian. Boleh kerja, dosa tidak. Tetap boleh bolos kerja. Tetap bolos kerja tidak dosa. Wah, itu enggak betul itu. Batil itu. Sekarang banyak disangka betul, rupanya batil. Kalau kamu bolos APBD
APBN, BUMN, perusahaan, uang rakyat makan haram. Lalu uang haram dimakan, berubah menjadi darah, darah masuk ke jantung, naik ke otak, nasiyatin kadibatin khati'ah, ubun-ubun isinya darah haram, maka otaknya pun otak haram. Jangan isi otak haram dengan darah haram, karena isinya akan mengajak kepada yang haram. Bagaimana hukumnya kalau pemimpin tidak mau mengajak umatnya untuk mau beribadah? Aslim taslam, hai Raja Romawi, kau masuk Islam maka kau akan selamat. Surat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Heraklius Raja Romawi, distempel oleh Nabi dengan cincin di sebelah kanan, distempel Muhammad Rasulullah. Dibaca sama Raja Romawi, aslim taslam, masuk Islam maka kau akan selamat. Wa illa wa alaika dzambul arisiyin, kalau kau tidak ajak umatmu masuk Islam maka dosa semua orang Eropa kau yang akan menanggung. Tapi kalau kau masuk Islam maka pahalamu dua kali. Pertama kau masuk Islam, yang kedua kau mengajak umatmu. Maka dakwah yang paling enak adalah jadi wali kota Jakarta Timur. Kalau ngajak orang beribadah pahalanya dua. Kalau ngajak taklim Quran, mengajak berikan motivasi, dua. Enggak perlu ceramah, cukup menolong agama Allah dengan perda, dengan program-program. Alhamdulillah malam ini hadir bersama kita. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semua. Allahu Akbar. Nama Pak Zamhari, asal Rokan Hilir, Riau. Orang Riau nanya ke Riau, ketemunya di Jakarta Timur. Masya Allah, so sweet. Apakah kebangkitan umat Islam akan terhambat dengan dibatasinya ormas-ormas, terutama ormas-ormas Islam? Ingat, sejarah berulang. Ketika Turki dihambat untuk membawa agama Islam, masjid tidak boleh pakai azan, dibubarkan tarekat-tarekat, perempuan disuruh pakai celana pendek, Turki dirubah menjadi Eropa. 1924 apa yang terjadi? Geliat tetap bangkit. Islam tidak bisa dihambat. Yuriduna yutfi'u nurallah, mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi, Allah yang menyempurnakan cahayanya. Allahu Akbar. Jangan menghujat, jangan mencela. Didik anak kita menjadi penghafal Quran, didik keluarga kita menjadi keluarga Islami, maka insyaallah Islam akan bangkit. Itu janji Allah. Wa may yartadda minkum an dinihi, siapa yang murtad meninggalkan agama ini, wa sawfa ya'tillah, Allah akan ganti biqaumin, dengan sekelompok orang, yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah cinta kepada mereka, mereka pun cinta kepada Allah. Yujahiduna fi sabilillah a'izzatin 'alal mu'minin, mereka bangga dengan orang beriman. Azillatin 'alal kafirin, mereka merendahkan, menjatuhkan orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjuang di jalan Allah. La yakhafuna fillah laumata laim, mereka tak pernah takut dalam memperjuangkan agama Allah. Ustaz, waktu kita 5 menit lagi. Oke. Kita cari pertanyaan yang paling pendek. Panjang semua. Kalau gitu yang paling atas. Pertanyaan terakhir. Saya mau tanya, apakah saya berdoa apabila saya berbohong kepada kedua orang? Apakah saya berdosa apabila saya bohong kepada orang tua saya? Karena saya setiap pagi kajian ilmu, saya selalu bilang ada urusan kantor bersama teman. Karena kalau bilang pergi ke kajian, orang tua saya takut saya berada di jalan yang tidak benar. Wow, bagaimana cara menanggapi orang tua? Sekarang banyak orang tua khawatir kalau anaknya ngaji ikut aliran sesat. Maka beri pencerahan ke orang tua, papa, mama, ini guru kami nggak sesat. Namanya siapa? Ini orangnya Ustadz Somad. Terlihat dari wajahnya penuh kesesatan. Pak, ini Ustadz S1-nya di Al-Azhar Mesir, habis itu S2 di Maroko, dia sekarang dosen di UIN.
dia ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tapi tetap menghormati Hanafi, Maliki, Hambali. Mama harus ngaji, tapi jangan kata-kata kasar. Jangan pulang dari sini panggil papa, panggil mama, duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Enggak begitu. Beri pemahaman yang benar. Ibu-ibu yang anaknya sudah ngaji, bersyukur pada Allah. Di zaman edan, tinggal di ibu kota metropolitan, tapi masih ada cinta ulama. Saya beberapa hari ini bergumam, Jakarta luar biasa. Kenapa luar biasa? Kota metropolitan besar di Asia Tenggara, dengan berbagai macam godaannya, tapi anak mudanya tetap cinta ulama. Sampai beberapa hari ini tarik menarik di jalan, luar biasa itu. Ini menunjukkan Islam akan bangkit di masa akan datang, insyaallah. Allahu Akbar. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Orang tua jangan dibohongi. Sampaikan saja kalau orang tua nanya kemana, ada acara penting hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassala azihinniya al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.